Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan izin dan karunia-Nya memudahkan langkah kaki kita menuju majelis ilmu yang mulia, yang mudah-mudahan menjadi tambahan kebaikan bagi kita dan memberatkan timbangan amal kita kelak ketika di akhirat. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap orang yang beriman kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-774 dari kitab Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari dari Muhammad bin Hilal bahwa ia melihat bilik-bilik para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari pelepah kurma dan bulu-bulu. Lalu aku menanyakannya tentang rumah Zainab. Lalu kemudian ia menjawab, pintunya menghadap ke arah negeri Syam. Dan aku berkata, dengan satu atau dua pintu. Ia berkata, dengan satu pintu. Aku berkata lagi, terbuat dari apa? Maka kemudian ia menjawab, terbuat dari pohon ausaj. Kemudian diriwayatkan di dalam riwayat berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yabniyan nasu buyutan yushunaha wasyal marahi. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia berlomba-lomba membangun bangunan rumah dan menghiasinya dengan kain-kain yang bergaris. Kedua hadis ini menyebutkan tentang bagaimana bangunan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian para sahabat
menjelaskan tentang rumah istri-istri Nabi yang dulu mereka tinggal bersama Nabi di rumah itu. Dan ini menjadi bagian dari gambaran yang layak untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagaimana kesederhanaan Nabi bersama dengan istri-istrinya. Di sini disebutkan hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana tentang kesederhanaan Nabi dan istri-istrinya dengan rumah yang cukup sederhana. Bagaimana kemudian pintunya hanya terdiri dari pintu yang sederhana. Tadi ditanyakan kan bagaimana pintunya, apakah satu atau dua, ya. Misra'an kana au misra'aini, maka kemudian dijawab oleh perawi hadis tadi itu kana baban wahidan, menunjukkan bahwa pintunya itu cuma satu. Pintu satu itu menunjukkan kesederhanaan, karena biasanya rumah-rumah yang besar mewah itu tidak cukup hanya dengan satu pintu. Untuk pintu utamanya itu biasanya membutuhkan 2 pintu, yang itu menunjukkan besarnya rumah. Sedangkan satu pintu itu menunjukkan rumah yang sederhana, nggak besar. Dan nanti digambarkan di di museum Rasulullah itu tentang bagaimana rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah Nabi itu sangat sederhana, Pak. Hanya satu bilik tempat beliau dengan Aisyah biasa tinggal. Kemudian ruang tengah yang terdiri dari ruangan sederhana, ditambah lagi ruang depan yang sebenarnya itu adalah teras rumah yang tertutup. Sebenarnya hanya teras rumah yang tertutup, karena rumah Aisyah itu buka pintu langsung masjid Nabi. Nah, biasanya kalau ada tamu Nabi dengan para sahabatnya itu hanya bercengkrama di teras yang tertutup tadi itu. Ya, kalau hari ini apa istilahnya ya? Yang teras diatepin gitu loh, Pak. Teras diatepin kemudian tertutup sehingga nanti ruang tamunya di depan rumah, bukan di dalam rumah. Itu gambaran rumah sederhana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan istri-istri beliau. Bagaimana kemudian beliau yang merupakan manusia paling mulia, memiliki pengaruh yang sangat luar biasa di dunia, bahkan menggemparkan Romawi dan Persia, ya. Tapi rumahnya sangat-sangat sederhana. Sedangkan hari ini yang katanya bukan siapa-siapa, ya, ketika jadi gubernur rumahnya di mana? Bukan siapa-siapa ketika jadi bupati, ya, punya rumah lebih dari satu, ya kan? Dan ini bagian dari yang juga penting. Jangankan bupati, wong kita aja kadang-kadang ada di antara kita yang rumahnya lebih dari satu, ya. Entah ngaku atau nggak ngaku kan gitu, ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita, ya. Jadi bangunan itu kesederhanaan Nabi di dalam bangunan rumah tadi itu di satu sisi menunjukkan kesahajaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hidup, tidak mengejar kemewahan, bukan menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi justru mengajarkan kepada kita bahwa dunia itu hanya tempat untuk singgah saja. Bahkan rumah Nabi yang dulu tempat beliau tinggal bersama Aisyah, itulah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir beliau. Dan itu yang kemudian kita dapati. Bagaimana kemudian Nabi SAW dengan segala macam kemuliaan yang beliau miliki, justru menunjukkan kesederhanaan yang sangat luar biasa. Jauh berbeda dengan hari ini yang bukan siapa-siapa, ya, ingin populer dengan gemerlap apa yang dia
ingin tunjukkan tadi dengan gemerlap pakaiannya, dengan gemerlap rumahnya, dengan gemerlap apa yang dipakainya, ya. Yang hari ini banyak orang yang menunjukkan status itu dengan apa yang dikenakan dan dipakai, ya, tasnya Hermes, pakaiannya Louis Vuitton misalnya gitu kan, nanti apanya lagi apa gitu, yang pokoknya serba bermerek, yang kalau nggak begitu itu seakan-akan dia bukan siapa-siapa gitu. Yang kalau nggak begitu seakan-akan nggak akan dilihat orang dan seterusnya, karena memang tujuannya adalah menarik perhatian orang lain. Tujuannya hanya sekedar popularitas semata. Bahkan rumah pun didesain sedemikian rupa, seestetik mungkin. Bukan berarti rumahnya nggak boleh estetik, Pak. Justru rumah yang indah, rumah yang estetik itu bagian dari karakternya seorang mukmin. Tapi bukan untuk ditampakkan dan ditunjukkan kepada orang lain. Maka nanti kalau di dalam konsep rumah di dalam Islam itu, konsep arsitektur di dalam Islam itu, keindahan itu disimpan di dalam, tidak untuk ditampilkan di luar. Sedangkan hari ini konsep arsitektur, ya, karena mengikuti budaya dan peradaban Barat yang cukup dominan, ya, segala sesuatu keindahan itu ditampakkan di luar. Makanya hari ini konsep arsitektur perumahan itu ya kayak gitu modelnya. Tamannya di luar, padahal orangnya seringnya di dalam. Akhirnya tamannya itu nggak kepake, itu. Ya. Segala macam apa yang pernak-pernik yang ditampilkan tuh di luar. Ya. Sedangkan konsep Islam nggak begitu. Islam tuh kalau kemudian lihat rumah seseorang dari depan ya cuman kotak gitu aja, nggak kelihatan neko-neko. Tapi di dalamnya menyajikan kenyamanan, di dalamnya menyajikan keindahan, yang ketika kemudian semboyan baiti jannati itu betul-betul diwujudkan di rumah. Jannah itu artinya apa, Pak? Surga, ya, letterleknya bukan makna yang umumnya. Kebun artinya. Jadi baiti jannati itu maksudnya di dalam rumah ada kebun. Ya. Bukan kebunnya ditaruh di depan rumah, bukan. Kalau hari ini kan sudah belinya KPR, kebunnya ditaruh di depan rumah, potnya menyita sebagian hak jalan, belum lagi kalau parkir mobil di depan rumah nggak punya garasi, ya kan? Nah, ini kan hari ini kayak gitu tuh, hari ini banyak yang kayak gitu tuh, ya. Jadi memang dulu rumah-rumah kaum muslimin itu menyimpan keindahannya di dalam. Keindahan itu bukan untuk ditampakkan, tapi untuk dinikmati bersama dengan keluarga. Makanya kenapa dulu istri itu betah di rumah, karena di dalam rumah itu indah. Kebunnya di dalam rumah, ada air mancurnya, pokoknya taman yang estetik itu di dalam rumah, Pak. Ya. Kalau tampilan di luar rumah mah sederhana, biasa, kotak, nggak ada neko-nekonya gitu. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting. Bahkan dulu sistem irigasi perumahan kaum muslimin itu sangat luar biasa, Pak. Disebutkan di dalam beberapa kitab yang menjelaskan tentang bagaimana arsitektur Andalusia dulu, ya. Termasuk beberapa wilayah Afrika yang kemudian pada masa daulah Bani Umayyah sampai berakhirnya Bani Umayyah di Andalusia itu, salah satu peninggalan arsitekturnya itu bahwa hampir setiap rumah kaum muslimin itu punya air mancur, Pak. Coba bayangkan dulu nggak ada sanyo loh, ya, nggak ada sanyo, Pak. Bisa nyiptakan air mancur tuh gimana caranya? Ya. Itu salah satu keahlian arsitek kaum muslimin zaman dahulu, Pak. Mengatur arus sirkulasi air sedemikian rupa sehingga kemudian menimbulkan air mancur tadi itu yang bukan hanya sekedar hiasan tapi juga menjadi air yang digunakan untuk berwudu, ya. Jadi fungsi
Sedangkan hari ini air mancur itu betul-betul murni hiasan, bahkan airnya kotor sekali. Kalau dulu air mancur itu dari air yang mengalir, jadi memanfaatkan aliran air sedemikian rupa yang kemudian menjadikan air itu bisa mancur ke atas. Bahkan dulu kaum muslimin Pak itu bisa mendesain air itu ya hanya mancur bukan sepanjang waktu, tapi hanya mancur di menjelang waktu sholat. Jadi ketika air itu mancur, oh ini sudah mau waktu sholat, wudhu ya. Kemudian pergi ke masjid. Nanti kalau sudah lewat waktu sholat berhenti air mancurnya. Itu zaman dulu loh Pak, coba bayangkan. Sistemnya sangat sangat kompleks sekali, sampai bisa membuat sistem drainase, sistem pengairannya, sistem saluran pembuangannya. Bahkan dulu orang-orang Sisilia itu ya, dulu orang-orang Sisilia Nasrani itu ketika memburu rumah-rumah kaum muslimin itu, mereka nggak perlu ngecek rumahnya Pak, nggak perlu masuk rumahnya, cukup dilihat saja saluran air pembuangannya itu. Kalau mengeluarkan air pas waktu sholat, ini rumah orang muslim. Sampai seperti itu loh Pak dulu ya. Sedetil itu, sampai kemudian semua bentuk peninggalan-peninggalan Islam itu semuanya dihancurkan. Baik peninggalan hidup manusianya sampai peninggalan-peninggalan terkait dengan literasinya, semuanya dihancurkan. Jadi ketika Andalusia jatuh, Granada jatuh, itu betul-betul jatuhnya Islam Pak. Karena tidak ada bagian dari Islam itu yang tersisa. Bahkan setiap bangunan kaum muslimin pun juga dirubah sedemikian rupa. Hari ini bangunan yang dulu merupakan rumahnya Syekh siapa? Pendiri mazhab Adz-Dzahiri itu siapa? Astagfirullah. Ibnu Hazm. Ya. Rumahnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm dulu tuh termasuk ulama kaya raya Pak. Dia punya rumah, bahkan punya pesantren sendiri di rumahnya kalau bahasa kita sekarang ya. Jadi rumahnya saking besarnya itu hari ini menjadi salah satu hotel yang ada di wilayah Spanyol. Menjadi hotel di wilayah Spanyol yang sisa-sisa arsitektur Islamnya itu masih ada. Itu dulu rumahnya Ibnu Hazm rahimahullah. Salah satu di antara ulama yang menggerakkan kaum muslimin untuk melawan pasukan salib Sisilia saat itu ya. Dan ini bagian dari yang kemudian menjadi gambaran bahwa rumah itu bukan hanya sekedar estetika. Rumah itu bukan hanya sekedar tempat yang menonjolkan dan menunjukkan kekayaan untuk dipamerkan. Tapi rumah itu tentang fungsi. Makanya nanti bahasa rumah di dalam bahasa Arab itu banyak Pak bahasanya. Rumah itu disebut dengan bait, dari kata bata yabitu yang artinya tempat untuk bermalam. Jadi kalau sudah malam itu pulang, jangan kelayapan. Sudah malam itu pulang. Kenapa rumah itu disebut bait? Itu ya tempat untuk bermalam. Rumah juga disebut dengan dar, dari kata daro ya duru, artinya apa? Berputar, beraktivitas. Jadi rumah itu adalah tempat untuk beraktivitas. Dulu Pak, saya masih ingat, waktu masih kecil itu. Dulu rumah-rumah kaum muslimin itu setiap ba'da maghrib itu pasti terdengar sayup-sayup bacaan Quran dibaca ya. Suara bacaan, lantunan bacaan Quran itu pasti ada. Setelah saya mulai agak besar waktu itu, udah mulai kelas 6 SMP itu ya, rumah-rumah kaum muslimin nggak ada lagi suara-suara Quran Pak. Yang ada apa? Suara sinetron, suara dunia dalam berita, suara apa lagi dulu. Ini kalau sing guyu istilah dunia dalam berita itu mesti wis tuwek itu ya. Karena sekarang nggak ada istilah dunia dalam berita. Kalau ngerti film Free Day itu berarti wis tuwek tenan itu asli.
Fatah aja nggak peti itu. Ya, urung lahir ya. Jadi kalau tahu istilah-istilah itu berarti sudah tua. Ya. Saya masih ingat dulu Pak, namanya nonton TV itu harus ke rumahnya orang kaya atau ke balai desa. Kenapa? Pakai aki. Yang aki itu dulu nggak banyak orang yang punya, dan TV nggak banyak orang yang punya. Dulu TV itu kalau mau warna Pak, itu yang diganti apanya Pak? Kaca depannya. Jadi kaca warna-warni merah, kuning, hijau ya, kayak pelangi itu ya, tapi gambarnya tetap hitam putih. Ya. Masih ingat betul dulu, asal sudah sore mau maghrib itu orang sudah pada kumpul semuanya nunggu TV siaran, ya kan? Nanti jam 12 malam mesti entek itu, ya. Karena memang siaran TV cuma sampai jam 12 malam. Udah nggak ada lagi setelah itu, ya. Makin kesini sejak ada RCTI tahun berapa itu ya? Kan TVRI dulu, RCTI, baru SCTV kan? Baru TPI waktu itu. Ya. Ya 90-an lah pokoknya, tahun 90-an lah itu masih ingat betul pokoknya RCTI itu pokoknya dulu TV siaran 24 jam pertama kali itu ya RCTI itu ya. Sebelumnya nggak ada TV siaran 24 jam itu. Pokoknya dulu kalau nggak ada siaran itu gambarnya bola dunia yang garis-garis apa? Belang-belang itu ya kan? Gambar bola dunia garis-garis belang itu kan? Ya. Belum ada siaran, masih nunggu gitu kan, ya. Itu apa, dulu seperti itu. Sejak ada TV itulah betul-betul merusak itu. Rumah-rumah kaum muslimin tidak lagi ada bacaan-bacaan Quran dilantunkan. Kalau masih ada itu berarti rumah-rumah istimewa itu yang masih ada bacaan Quran itu. Dulu tuh tiap habis asar tuh anak-anak sudah pergi ya, jalan ke surau itu habis asar itu sudah ngaji, nanti habis isya tuh udah pulang. Padahal dulu nggak ada listrik Pak. Dulu kenapa perginya ba'da asar? Karena wongi peteng, nggak kelihatan mau baca itu, ya. Makanya ngajinya sore, habis maghrib nanti biasanya ditambah latihan praktek sholat atau apa gitu ya, yang sifatnya praktis, nggak perlu baca teks karena memang nggak ada lampu. Kalaupun ada lampu terbatas, sentir dari bekas botol, model botol Kratindeng itu yang dikasih sumbu ya kan, kasih minyak tanah dulu itu ya, atau bekas susu, kaleng susu itu ya, ya. Dulu yang punya Petromak itu hanya orang kaya Pak dulu itu ya, zaman Petromak masih jaya dulu itu ya, yang kadang kalau nyalainnya nggak bener kantongnya kebakar itu kan ya. Kalau udah kantongnya kebakar nanti dimarahi sama bapak, itu larang soalnya biyen itu kan ya, termasuk barang mahal itu dulu itu ya. Petromak itu hanya orang kaya yang punya. Kalau yang orang-orang sederhana ya punyanya cuma sentir buatan tadi itu saja. Apa paling bagus itu lampu teplok dulu tuh, lampu yang dari kaca apa, semprong kaca yang kalau kemudian nyala kita di atasnya hitam muka kita kan ya. Itu legend itu. Hari ini nggak ada yang pakai. Ya. Hari ini apa namanya, lampu teplok aja dicas hari ini kan. Kalau dulu tinggal kasih minyak selesai ya kan. Hari ini dicas Pak. Dulu saya masih ingat namanya kalau pergi ngaji itu Pak. Pergi ngaji itu bawa obor tuh masih termasuk butuh effort. Kenapa? Harus nyari bambu. Kalau dulu yang ala kadarnya itu kalau nggak belarak kering dibakar ya, kalau nanti nyalainnya nunggu di tempat yang betul-betul gelap, karena kalau sudah nyala nggak bisa mati. Kalau sudah mati berarti sudah habis gitu kan. Kalau enggak pakai itu apa, batang daun pepaya itu, batang daun pepaya itu kan dalamnya bolong tuh ya, batangnya apa, tangkai daunnya itu kan panjang bolong kan. Itu nanti diisi kain, di atasnya diisi minyak gitu kan, nanti dinyalain. Tapi ya lampunya sekedarnya, minyaknya habis ya sudah wassalam ya. Jalannya gremet-gremet dulu itu kalau sudah habis itu ya.
Itu yang dulu kita jalani seperti itu, Masya Allah. Menunjukkan bahwa kesederhanaan rumah itu bagi kaum muslimin itu bukan tentang bentuknya, tapi tentang fungsinya. Tempat untuk beraktivitas. Dulu Pak, Masya Allah, belum ada sekolah full day, ya. Kalau sudah jam 12 itu mesti sudah di rumah, makan siang di rumah, tidur siang, nanti sore kalau nggak ngaji mesti main. Udah itu. Acaranya anak-anak dulu itu seperti itu, ya. Belajarnya nggak banyak Pak, tapi pinter-pinter. Lo anak sekarang lo belajar dari pagi sampai sore udah kayak jam kantor, ya kan? Pagi masuk gasik jam 7, bapaknya belum kerja, dia sudah masuk sekolah, ya kan? Pulang kadang-kadang bapaknya pulang kerja, dia baru pulang sekolah. Itu pun masih les lagi. Gak sempet main, ya kan? Anak-anak sekarang mana kenal dulu apa namanya main gundu, gak kenal Pak, ya. Gobak sodor, ora kenal, apalagi mbiyen Mas, Pak, ya. Apa mercon sing bikinan dari busi bekas itu nggak kenal anak sekarang, ya kan? Diisi ujung korek api itu kan, korek api itu kalau hilang di rumah itu mesti bocah-bocah itu yang pakai itu. Ya, itu bagian dari yang kemudian penting, ngejar layangan. Walaupun sekarang ada juga ngejar layangan, tapi sekarang kan nggak kayak dulu Pak. Dulu ngejar layangan itu masih banyak lapangan, bukan jalan raya dengan penuh mobil. Hari ini ngejar layangan, ya. Masuk rumah orang, bahkan punya madorot yang luar biasa hari ini main layangan. Kan ada yang naik motor kena lehernya gara-gara senar layangan yang terputus itu, layangan putus itu yang senarnya masih ngelawer itu kan tajam Mbak, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Dulu itu betul-betul rumah itu tempat untuk beraktivitas. Hubungan orang tua sama anak itu betul-betul walaupun ada seremnya juga. Pokoknya dulu itu kalau mau aman deket ibu, ya. Kalau deket bapak itu bawaannya horor dulu itu pokoknya, ya. Itu sudah bagian dari yang tidak terpisahkan, tapi betul-betul membekas, membentuk, ya, karakter itu. Dan ini bagian dari yang kemudian kita dapati, betul-betul berfungsi. Bagaimana rumah-rumah para sahabat dulu itu menjadi tempat untuk melahirkan generasi-generasi istimewa. Bayangkan anaknya Sa'id bin Musayyib Pak, perempuan. Jadi dulu itu kalau mau lihat anaknya kayak apa, gampang Pak, lihat aja bapaknya. Bapaknya kayak ngopo, anaknya mesti kayak gitu, ya. Maksudnya kalau bapaknya soleh, rajin, ilmunya luas, anaknya mesti kayak gitu, ya. Lu ketika anaknya Sa'id bin Musayyib yang perempuan itu dinikahkan, padahal sudah dilamar khalifah, ditolak Pak. Malah dinikahkan sama salah satu muridnya yang baru duda 7 hari. Jadi istrinya baru meninggal 7 hari yang lalu. Ketika ditanya, kamu dari mana aja kok nggak kelihatan ngaji gitu maksudnya, ya. Istri saya baru meninggal wahai guru katanya, ya. Langsung ditanya, kamu mau nikah lagi nggak? Kata muridnya tadi, ya mau gitu. Akhirnya kemudian kalau begitu kalian semua jadi saksi, aku nikahkan dia dengan anakku, kata Sa'id bin Musayyib, ya. Ketika waktunya pulanglah dia seperti biasa. Sa'id bin Musayyib itu Pak, salah satu ulama dari kalangan tabi'in, 40 tahun trayeknya itu cuman rumah masjid. Loh, kita itu sehari trayeknya udah kemana aja kita ya? Sing ke pasar, ke mall, kemana-mana. Sa'id bin Musayyib itu saking solehnya Pak, trayeknya 40 tahun tuh rumah masjid. Nggak pernah lihat punggung orang saat sholat. Soft pertama terus gitu. Kita hari ini juga soft pertama terus gampang. Wong sing sholat sidik soalnya sak soft ora kebak gitu kan. Kalau kita hari ini. Kalau dulu itu masjid penuh Pak, zamannya Sa'id bin Musayyib itu, ya. Nggak pernah ketinggalan sholat, nggak pernah lihat punggung orang lain gitu, kecuali punggung imam,
Ya. Itu Sa'id bin Musayyib. Nah, ketika si muridnya tadi itu pulang padahal sudah dinikahkan tadi itu, saat malam mau tidur tiba-tiba pintunya diketok. Tok tok. Siapa? Sa'id. Dalam hati dia bergumam, aku tidak kenal Sa'id kecuali guruku. Ternyata dibuka pintunya, gurunya beneran. Ya. Loh, ada apa guru kesini? Kata muridnya tadi itu. Kata gurunya, aku tidak suka melihat laki-laki yang sudah menikah tidur sendirian. Nih, istrimu ambil. Kan baru nikah tadi kan? Istrinya ditinggal. Masih di rumah. Wong nikahnya di majelis ilmu kayak gini, ya. Istrinya di rumah nggak dibawa, ditinggal, ya. Sama Sa'id sebagai bapaknya, ya dianterin, wong udah dinikahin kok, ya. Dianterin ke rumah. Besok paginya seperti biasa majelis subuh, mau pergi ke tempatnya gurunya. Ditanya sama istrinya, kamu mau kemana? Lu mau ngaji lah seperti biasa sama bapakmu. Guruku, kata suaminya. Gak usah ke sana, udah duduk sini aja. Tak ajari ilmunya bapakku. Nah, mantep orang. Ya. Itu dulu itu kalau mau lihat anaknya itu gampang lihat bapaknya. Saiki karena bapak itu nggak banyak berfungsi, makanya anak nggak seperti bapaknya. Itu. Loh, bapaknya pergi pagi pulang malam, pergi anak belum bangun, pulang anak sudah tidur. Ya toh? Apalagi yang parah lagi hari ini, bapaknya pergi, maknya pergi, anaknya bangun-bangun udah sama babysitter. Pulang anaknya sudah tidur, sentuhan aja nggak pernah. Ya. Jadi anak itu lebih kenal dengan pembantu daripada sama bapak ibunya sendiri. Jadi tidak fungsi itu orang tua tadi itu. Jadi ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Padahal Pak, Umar bin Abdul Aziz, ya, ini gambaran bagaimana rumah itu betul-betul berfungsi sebagai tempat aktivitas. Umar bin Abdul Aziz itu pulang ke rumah udah tengah malam. Ketika kira-kira orang nggak punya keluhan, ketika kira-kira orang tuh sudah nggak butuh layanan pejabat negara, pulang sudah tengah malam. Orang sudah pada tidur kan, dia baru pulang ke rumah. Baru pulang ke rumah itu masih sempet jejerin anaknya yang 17 orang. Berapa Pak? 17. Rasa takon bojone piro wis. Anake 17, ya. Dijejer dari yang paling gede sampai paling kecil, dia duduk di antara mereka, kemudian menyimak hafalan Qur'annya satu persatu. Sudah tengah malam itu Pak. Lu kita sing jarine sok sibuk sempet nggak nyimak hafalan hafalan Quran anak kita, ya? Padahal anaknya paling guru papa telu, ya kan, loro malah ini guru anak guru siji ora sempet itu. Sampai rumah tahu-tahu wis ngorok, ya kan, asal wis ketemu bantal langsung merem, ya kan. Anaknya nyedak sana sama ibumu sana gitu. Ini kasusnya para laki-laki hari ini banyak yang kayak gitu. Ini penting untuk jadi pelajaran ini. Banyak yang punya status ayah tapi nggak berfungsi sebagai ayah. Cerita sebelum tidur aja nggak pernah. Coba bayangkan Pak, anak itu Pak, itu tuh pendengar paling baik. Anak itu pendengar sejati Pak. Kalau dari kecil kita senang berbicara dengan mereka, karena saat mendengar itu mereka juga belajar menyerap kosakata, belajar memahami apa yang disampaikan oleh ayah dan ibunya, belajar banyak hal dia, belajar kedekatan hubungan dengan orang tuanya, ya. Dan banyak hal yang dia lakukan ketika berhubungan dengan orang tua. Apalagi ayah yang mungkin interaksinya dengan anak itu mungkin nggak banyak, tapi selama dia masih berfungsi Pak, selama dia masih berfungsi sebagai ayah, ya, anak tidak akan kehilangan contoh Pak. Lu bayangkan Nabi Yusuf itu dengan bapaknya ketemu berapa lama? Nggak lama Pak. Wong Nabi Yusuf itu dibuang kurang lebih usia SD, ya. Usia SD loh Pak. Jadi dia bersama dengan bapaknya itu
paling cuman beberapa tahun. Tapi karena fungsi ayahnya tadi itu ada, ya. Bahkan ketika dia sudah dewasa, hendak terjerumus pada kemaksiatan pun yang teringat apa? Walaula arra'a burhana rabbi, disebutkan nanti di dalam Quran surat Yusuf itu, ketika Allah menyebutkan seandainya bukan karena melihat petunjuk dari Rabb-nya, ya, yang disebutkan di dalam tafsirnya saat itu bahwa Yusuf itu terbayang wajah bapaknya. Akhirnya dia berhenti, tidak mengikuti dorongan nafsunya, bahkan lari menuju pintu hendak keluar supaya tidak terjerumus pada kemaksiatan. Bahkan setelah kepergok sama tuannya, dia keluar, dia lebih memilih penjara daripada mengikuti kemauan tuannya, supaya selamat dari kemaksiatan. Dan ini gambaran yang luar biasa bagaimana sosok Yusuf alaihissalam. Bertemu dengan bapaknya nggak lama, tapi ketika berfungsi tadi, itu akan teringat sampai dia dewasa, Pak. Makanya selalu temani anak-anak kita di masa emas mereka tadi. Saat mereka selalu pengen dekat dengan kita, temani, Pak. Kadang-kadang apalagi hari ini gara-gara setan gepeng satu ini, bapaknya nyekel dewe, maknya nyekel dewe, anaknya nyekel dewe. Katanya keluarga samawa. Tapi singkatannya bukan sakinah mawaddah warahmah, sama-sama main WA, itu masalahnya. Ya. Itu rumahnya nggak fungsi itu, ya kayak gitu itu. Padahal rumah itu disebut dar karena dia berfungsi sebagai tempat untuk beraktivitas, untuk saling bertegur sapa, saling berbagi ilmu. Coba bayangkan para salaf dulu, Pak, ketika meriwayatkan hadis itu, ada ponakan yang riwayatkan dari pamannya, ada paman yang riwayatkan dari ponakannya, ada bapak ngeriwayatkan dari anaknya, ada anak ngeriwayatkan dari bapaknya, ada cucu meriwayatkan dari kakeknya, kakek meriwayatkan dari cucunya, dan begitu seterusnya, ya, meriwayatkan dari bibinya. Jadi setiap main, bahkan silaturahim kepada kerabat itu yang dibicarakan hadis Nabi, Pak. Sedangkan kita ini kalau main ke tempat saudara yang dibicarakan anakmu piro, saiki kerja apa, ya, penghasilannya piro, kan gitu. Udah kayak sensus ekonomi aja. Ya kan? Hah? Lah itu makanya. Jadi ketemu keluarga itu jadi ajang untuk saling pamer harta masing-masing. Itu yang hari ini jadi pertemuan keluarga itu sudah nggak ada kesannya gitu, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Sedangkan dulu main ke tempat keluarga yang lain itu ya yang dibahas hadis Nabi. Aku mendengar bibiku bercerita bahwa Nabi SAW pernah bersabda. Aku mendengar pamanku pernah bercerita bahwa Nabi SAW pernah bersabda begini dan begitu. Itu yang diajarkan, Pak. Bahkan boncengan, Pak. Kalau dulu naik kuda, kalau hari ini naik motor atau yang semisalnya. Itu yang disampaikan hadis, Pak. Lah kita ini boncengan. Sing dibahas Piala Dunia. Ya kan? Boncengan sing dibahas ngalor ngidul mbok apa, gitu kan? Naik mobil judule wae nyetel murotal, tapi murotale ora dirungokke, ngobrol dhewe. Ya. Pencitraan aja nyetel murotal gen ketok iki mobile wong Islam ngono maksudnya. Ya. Ini masalahnya itu kan. Rumah enggak berfungsi itu kayak gitu ya. Ya. Ini bagian dari yang juga penting, padahal momen-momen seperti itu yang nanti akan berkesan sampai dewasa, Pak. Momen saat dibonceng, bercerita sambil bercanda, menyampaikan ilmu dalam kemasan yang ringan tapi betul-betul berkesan. Itu yang justru nanti berharga bagi anak ketika dia sudah dewasa. Dan ini yang kemudian penting untuk jadi perhatian. Jadi rumah itu disebut dengan bait, rumah disebut dengan dar, rumah disebut dengan maskan. Dari kata sakana yaskunu sakinatan. Rumah itu tempat yang tenang. Bahkan Allah ketika menyebutkan salah satu ciri surga itu,
rumah di surga itu tidak ada teriakan, tidak ada suara-suara yang tidak menyenangkan, tidak ada pecahan piring. Saya kira enak piringnya plastik soalnya. Tapi teriakannya tetap ada. Kamu ini anak setan ya. Lah bapaknya siapa? Kalau di anaknya disebut anak setan berarti bapaknya setan. Nah ini bahaya ini ya. Ini penting untuk jadi perhatian ini. Nggak ada teriakan Pak, tenang ya. Suara-suaranya suara-suara yang menyenangkan. Dan itu bagian dari gambaran Allah tentang surga. Makanya ketika ada ungkapan baiti jannati, itu betul-betul surga itu diwujudkan di rumah gitu. Bukan hanya sekedar secara makna kiasan, tapi betul-betul makna realnya bahwa di rumah itu kebunnya di dalam rumah ya. Kemudian canda tawa itu ya di dalam rumah. Coba kita kalau di rumah itu, dari sekian besar rumah itu yang sering dipakai mesti apa? Cuman ruang keluarga aja Pak. Kalau kamar kan udah masing-masing ya. Yang sering pakai kita kumpul bareng apa? Ya ruang keluarga itulah. Di situ kita bercengkrama. Jadi banyaknya ruangan itu yang sering kita pakai cuman itu. Ruang tamu ya kalau cuman pas ada tamu. Ya. Wong kalau kita di rumah yang langsung masuk ke ruang tengah, ruang keluarga, ke tempat biasa kita ngumpul, duduk di situ, nanti anak datang, istri datang. Cuman kayak gitu aja. Makanya sebenarnya rumah itu tidak perlu besar-besar. Yang penting fungsinya. Dulu pernah kita bahas bagaimana rumahnya para salaf itu tidak lebih dari 3 kamar Pak. 1 kamar untuk dirinya dengan istrinya, 1 kamar untuk anak perempuannya, 1 kamar untuk tamu. Yang kalau nggak ada tamu dipakai anak laki-lakinya. Kalau ada tamu, anak laki-lakinya tidur di ruang tamu. Selesai. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Demikianlah rumah para salaf. Bahkan dulu bangun rumah itu Pak, sengaja kalau misalnya punya tempat tingkat, punya rumah yang tingkat itu, tinggalnya bukan di bawah, di atas. Kenapa Pak? Supaya langkahnya itu lebih banyak menuju masjid. Sedangkan kita ini kalau punya rumah tingkat yang atas nggak pernah ditempati, kosong. Apalagi udah nggak ada anak-anak, tinggal berdua tok, wis nggak pernah munggah. Ya. Ini penting untuk jadi perhatian kita. Ini rumahnya para salaf itu seperti itu. Jadi sampai menjadi asbab untuk mendapatkan pahala. Langkah kaki menuju masjidnya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kita skor dulu untuk salat Isya. Saya akhiri. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.